Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jen Alvan. Saya di sini selaku manajer Brigade Pangan, yaitu Brigade Pangan Rezeki Baru yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2025 Januari. Yaitu dari Brigade Pangan ini tujuannya adalah untuk menciptakan petani milenial yang ada di Indonesia. Anak-anak muda dipicu dengan adanya brigade ini supaya mandiri di bidang pertanian dengan tujuan untuk mendapatkan swasembada pangan di Indonesia. Alhamdulillah dengan berjalannya Brigade Pangan ini, beberapa fasilitas telah diberikan oleh pemerintah kepada Brigade Pangan di tahun 2025 ini. Yang pertama yaitu Al-Sintan, alat mesin pertanian berupa rotavator, TR roda 4, dan TR roda 2. Kemudian di samping itu selain Al-Sintan ada juga Saprodi berupa benih, fungisida, dan kapur dolomit. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman, mempercepat pengolahan lahan, pertambahan luas tanam di tahun 2025 ini, sehingga terdapatlah swasembada pangan di tahun 2025. Alhamdulillah di MT 1 kemarin sudah tercapai swasembada pangan, yaitu dengan 3 juta ton hasil panen di Indonesia yang tercatat. Sebenarnya Indonesia ini sangat luas sekali pertaniannya. Di Brigade Rezeki Baru ini di Desa Babulu Darat itu luasannya sekitar 204 hektar yang terdiri dari 2 kelompok tani. Di Babulu Darat di RT 7 yaitu Sumber Rezeki, nama kelompok taninya, luasannya sekitar 135 hektar. Kemudian di Banjarbaru sekitar 69 hektar. Nah, di Banjarbaru itu letaknya bersampingan, bersebelahan, yaitu di RT 4, terletak di Desa Babulu Darat juga. Kita satu hamparan, jadi satu brigade itu terdiri minimal 150 hektar untuk menjadi satu brigade. Jadi begitu tujuannya brigade ini, percepatan pertanaman, swasembada pangan, menciptakan petani-petani milenial, memicu petani milenial untuk terjun di bidang pertanian dengan alat mekanisasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu aja sedikit gambaran tentang Brigade Pangan yang ada di Desa Babulu Darat. Kemudian selain itu ada dari PUPR, yaitu kita diberikan fasilitas sumur bor untuk mendukung percepatan tanam ketika sumber air kita berkurang. Karena di Desa Babulu Darat ini lahannya termasuk lahan tada hujan. Jadi kalau tidak ada hujan ya pelan-pelan kita pompakan, karena sekarang masih tahap pembangunan. Jadi kita bersabar dulu, mudah-mudahan selanjutnya ke depannya dengan adanya bantuan sumur bor kita bisa tanam 3 kali dalam 1 tahun untuk meningkatkan swasembada pangan di Indonesia ini. Terima kasih, mungkin itu saja sedikit gambaran dari saya. Saya akhiri, selamat sore, salam sejahtera, Brigade Pangan Jaya, Jaya, Jaya. Nama saya Muhammad Ali Imron. Saya selaku petani di bidang hortikultura, yaitu tanam cabai dan tomat dengan luasan 1 hektar. Oke, dengan perkebunan ini, dengan pertanian ini, mari kita gali potensi desa kita. Halo, assalamualaikum. Selamat bergabung di Cincin Benua Taka. Perkenalkan, saya Yuliana dari Desa Babulu Darat, owner dari Cincin Benua Taka. Cincin Benua Taka adalah kue tradisional yang berbahan baku dari tepung beras dan hasil dari pertanian daerah sekitar Babulu Darat. Alhamdulillahnya Cincin Benua Taka rekomendasi banget untuk oleh-oleh kebanggaan Desa Babulu Darat. Kembangkan UMKM Desa Babulu Darat dengan potensi-potensi hasil daerah sekitar Desa Babulu Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya dari Desa Babulu Darat. Saya adalah owner dari brand Ubinara 5R. Saya mempunyai produk olahan UMKM yang berasal dari ubi ungu, ada olahan cookies, ubi ungu, ada nastar, dan juga ada berbagai macam kue kering. Cookies ubi ungu adalah salah satu kreasi spesial dari brand Ubinara.
sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ubinara 5R berkolaborasi dengan petani ubi ungu Babulu untuk menghadirkan bahan baku berkualitas yang diolah menjadi produk unggulan khas IKN. Kolaborasi ini bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang harapan dan kesejahteraan bersama. Mari kita dukung UMKM lokal untuk membuka potensi di desa kita, terutama di Desa Babulu Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rengginangku, di sini saya perkenalkan diri sebagai Tarbiyatul Hulum dari Desa Babulu Darat RT 028 sebagai owner rengginangku. Rengginangku merupakan jajanan khas Desa Babulu Darat yang diolah langsung dan dikemas dengan standing pouch. Rengginangku juga merupakan salah satu jajanan yang populer se-Kabupaten PPU yang memiliki aneka rasa original, bawang, dan terasi. Mari kita dukung UMKM kita melalui potensi yang ada di desa kita Babulu Darat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, pengrajin kusen pintu di Desa Babulu Darat RT 04. Setiap hari saya memiliki kayu yang terbaik, mengerjakan, memotong, dan merakit dengan teliti, selalu memastikan setiap kusen pintu siap pakai. Saya harus selalu berusaha memberikan hasil terbaik untuk masyarakat sekitar. Mari kita dukung potensi desa kita yang ada di Desa Babulu Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rahman, warga RT 10 Desa Babulu Darat. Dengan ini saya bersama kawan-kawan melakukan usaha peternakan ayam pedaging atau ayam kampung, yang mana kami menggunakan sistem fermentasi untuk pemberian pakan untuk mengurangi kos kebutuhan pakan itu sendiri. Kami memulai usaha ini sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki bulan kelima dan memasuki masa panen. Mari kita dukung potensi Desa Babulu Darat melalui program peternakan ayam pedaging. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Haryanto, warga RT 027 Desa Babulu Darat. Ini saya memperkenalkan peternakan sapi milik saya yang ada di RT 27. Jadi di Desa Babulu Darat ini untuk potensi pakan rumput itu sangat melimpah. Nah, jadi melalui peternakan sapi ini potensinya untuk kita mengembangkan sapi di sini itu sangat bagus ya, karena umpan kita nggak perlu beli, kita tinggal cari. Nah, terus untuk pemasaran di sini yang sering saya lakukan itu lokalan ya, tidak sampai jauh-jauh, tidak sampai keluar provinsi ya. Ujung-ujung sampai Samarinda, jadi provinsi masih provinsi kita sendiri, Kalimantan Timur. Sebetulnya kalau peternakan sapi ini kita lakukan dengan porsi besar, saya rasa bisa sampai menjangkau ke luar provinsi ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman peternak jangan sampai kita berkecil hati, karena potensi peternakan sapi ini sangat bagus, sebetulnya sangat mendukung ekonomi kita. Itu pesan saya untuk teman-teman peternak. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya uraikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung potensi peternakan sapi di Desa Babulu Darat. Tidak hanya itu, perkebunan karet dan kelapa sawit di Desa Babulu Darat juga menjadi salah satu potensi unggulan desa.
yang mana keberadaannya mampu menopang perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi warga setempat. Hasil panennya dijual kepada pengepul lokal dan pabrik terdekat di Kecamatan Babulu. Kemudian oleh para pengepul dipasarkan kembali ke luar daerah sehingga memberikan kontribusi ekonomi yang semakin luas. Kerajinan pembuatan cobek juga menjadi salah satu potensi yang ada di Desa Babulu Darat. Cobek dibuat langsung oleh pengrajin lokal dengan memanfaatkan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan cobek yang kuat, fungsional, dan banyak diminati oleh masyarakat. Desa Babulu Darat juga memiliki potensi wisata buatan berupa kolam renang yang menjadi salah satu tempat rekreasi favorit masyarakat. Fasilitas ini tidak hanya menyediakan ruang hiburan dan aktivitas keluarga, tetapi juga menjadi destinasi yang mampu menarik pengunjung dari sekitar desa, sehingga turut mendukung geliat ekonomi lokal. Pasar Babulu yang berada di Desa Babulu Darat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tempat para petani menjual hasil panen, para nelayan menjual hasil tangkapan, serta pelaku UMKM menawarkan berbagai produk olahan dan barang dagangan lainnya. Kehadiran pasar ini menjadi penggerak utama perekonomian yang ada di sekitaran Desa Babulu Darat, sekaligus menjadi ruang interaksi sosial bagi warga.